kayaknya agak lumayan kejauhan untuk sementara waktu, apalagi Circle menuju ke arah lebih agak-agak condong menuju ke arah barat untuk sementara waktu. Yuduo kayaknya akan mengamankan bagian pojok-pojok, mungkin El Pozo juga, tapi kita akan melihat adanya pertemuan awal-awal seperti ini. Tiba-tiba saja udah min 2 weh, tapi ada Bonbit. Bonbit harus reload terlebih dahulu, langsung menyudahi pemain demi pemain dari MRPX yang tiba-tiba sekonyong-konyong datang di depan mukanya. Tapi MRPX masih dengan 2 punggawa, tapi gua terlalu cepat untuk berbicara. Tiba-tiba min 1 lagi. The last man standing Frenzy masih mempunyai waktu untuk nge-revive Bonbit. Ya bahkan tadi ada sebuah momen satu pemain knockdown tercucuk oleh sebuah hunter knife atau pisau yang memang langsung kita bawa di dalam kantong saat kita turun dari pesawat. Tidak perlu mencari lootingan, langsung disertakan pisau saat kita bermain PUBG Mobile. Dan itu dimanfaatkan oleh Hazel kalau tidak salah tadi. Momen yang begitu baik didapatkan oleh MRPX sebenarnya, tapi apa daya. MRPX kehilangan Hazel. Kehilangan siapa lagi tadi pemain MRPX? Kenapa gue bacain pemain Boom? Hilang semua pokoknya kecuali Boboho. Nah, ini nih Zero, Iya, itu Yoru. maksud gua. Yoru hilang, Zero hilang, Hazel hilang. Mencoba untuk datang ke Boom, justru mereka yang dipukul balik oleh pemain-pemain Boom. Walaupun Boom juga hanya 2 orang tersisa saat ini, ya nggak ada yang untung dari fight barusan. Nih kayaknya kelar ini Bobo harus dipijetin coy. Ya. Dari tadi kan. Dan kita tahu bersama ini emang Boboho personal ya ke Boom ya. Gak, bercanda. Emang ada apa tuh? Gak ada, emang itu kayaknya Monte direbutin sama 2 tim. Dua-duanya nggak ngira kalau Monte akan diisi. Karena kalau kita tahu, Boom harusnya kan turun di Tore Ahumada dan juga Kampo Militar itu kanan atas. Ya, Yang mana kanan atas itu sangat sulit. El Azhar aja susah, apalagi ke Tore Ahumada. Iya. Itu yang membuat akhirnya Boom turun di Monte. Tapi MRPX juga memiliki pemikiran yang sama. Karena MRPX juga kalau nggak salah turunnya pun di atas sana sama kayak Boom. Dari segi drop zone. Gua cek Iya, dulu di bentar. utara kayaknya di bagian-bagian Iya sama. sekitar MRPX juga di situ, di bawahnya tuh CDV. CDV kan? Ya, Nah, di CDV. MRPS CDV, Boomnya di Tore Ahumada. Iya, sebelah-sebelahan. Nah, tiba-tiba saja mereka berpindah menuju ke arah Monte. Sebelah-sebelahan juga, barengan-barengan juga. Memang jodoh tidak kemana coy. Tapi untuk saat ini jodohnya benar-benar memberikan disadvantage untuk tim MRPX sendiri. Hanya meninggalkan seorang Boboho. Tapi yang diuntungkan untuk kedua tim ini mereka masih sama-sama berada di dalam zona. Tapi water treatment bukan ternyata di bagian power grid di sini ada BTR dan juga tim FaZe Clan bertemu satu sama lain. Ada satu pemain lapar yang langsung terculik, dijadikan eliminasi poin pertama untuk tim FaZe Clan. Ya, FaZe Clan ternyata langsung mendapatkan pemain Bigetron. Sudah pasti itu karena emang agak terbuka aja ya kan posisinya ya kan. Nggak mungkin dong gara-gara ada orang Jumawa tiba-tiba lapar hilang kan. Nggak mungkin, nggak. Karena emang kebuka aja dikit ya kan posisinya. Iya. Genfos juga mencoba untuk membalaskan harusnya. Mendapatkan pemain dari FaZe memberikan hit minimal-minimalnya. Ternyata tidak ada hit sama sekali karena ketutup. Iya karena ketutup, bukan karena Jumawa, Bukan, ingat ya. karena ketutup aja ya kan, Nah, iya. kita akan lihat nih, terbuka, ketutup lagi kan angle shotnya. Nggak bisa, apalagi ada satu pergudangan juga yang bisa dimanfaatkan oleh pemain-pemain dari tim FaZe Clan ini untuk bisa touchdown. Tuh, ketutup lagi guys, nggak bisa. Apalagi ada 2 vehicle yang jalan secara bersamaan, jadinya agak susah gitu kan, mau ngetap yang kanan apa yang kiri. Terlalu jauh juga tadi Terlalu posisinya. jauh. Tapi ini replay yang harus kita lihat. Nah, dicucuk, bukan ini ya? Bukan ini, tapi nanti ada. Nah, ini Hazel dia. yang menggunakan sebuah pisau Dua berhasil lagi. dapetin 2. Itulah, itu momen yang begitu bagus untuk Hazel, tapi apa daya dibalaskan dengan sebuah senjata tadi yang dimiliki oleh Frenzy. Betul sekali. Itu dia bisa diklip untuk seorang Hazel ya. Nanti diupload mungkin menggunakan hashtag apa aja Sanskuy di sosial media? Langsung menggunakan hashtag PMSL 2024 Sea Spring. Ada hashtag dominasi juga. Ya. Hashtag apa lagi? Bukan dominasi, apa? super dominasi. Super apa kayak super ya? Ya, super dom Inasea. Oh. Jadi tim Indonesia mendominasi Desea. Niatnya sih begitu. Nah, itu. Tadinya mau ini Indominasi, tapi nampaknya beda. Benar. Nah, Kalau misalnya season selanjutnya atau fall mau masuk sponsor tidak apa-apa.
Terus juga ada kalau kalian uploadnya di TikTok, biasanya judul-judul kan di TikTok. Bisa juga PMSL di TikTok. Oh ya, PMSL di itu. TikTok. Atau juga ada, sekarang TikTok tuh ada fitur for you. Heeh. Nambah-nambah gitu. Nambah-nambah. Nambah Maksudnya for you gitu nambah-nambah? kayak ada rubrik khusus gitulah, kayak ada topik khusus Heeh. tentang PMSL. Heeh, Nah, heeh. kalian bisa nambahin di situ. Ada contoh postingannya di TikTok dari pubgmobile.esport.id. Kayak Langsung thread di-follow. gitu. Ah, Apa sih? kayak kalau Mading, story mading. Instagram tuh kita Oh. nambahin gitu loh, yang orang udah bikin kayak Oh, at yours, at yours gitu, ya. Tapi kalau di TikTok Oh. namanya for you. Oh, for you, Ya, benar. apa at yours juga ya namanya ya? Lupa. Karena sekarang Ya itu pokoknya for karena you. gua bukan admin TikTok, jadi gua nggak ngerti. Emang lu admin apa kalau bukan admin TikTok? Gua bukan admin apa-apa. Oh, Gua admin kirain. TikToknya TikTok gua sama IG gua doang. Sama admin gitu. teman Sanskuy. Ya, itu. Jadi gua nggak ngerti fitur-fitur gitu-gituan, tapi kemarin gua nggak salah lihat ada nih kayak gini-gini apa ya gue cobain. Di TikToknya PUBG Mobile gitu doang sih gitu. gua mah nggak ngerti apa-apa gitu. Oh gitu. Bang. Itu tadi kota yang dilewati oleh tim Zerja apa bang? Apa tuh emangnya? Cuma teman ya? Oh cuma teman. Ah itu dia, cuma teman, cuma Cera maksudnya ya. Cuma Cera. Kan Langsung tadi kelihatan. dikasih lagunya Grand Flatly. Waduh, yang apa tuh? Kayak gimana? Gak usah diminta gue nyanyi. Lah kenapa? Kan ngerimain. Saya kan nggak tahu apa-apa soal lagu. Saya juga nggak tahu. Waduh, tapi ini dia nih BTR. Sisa 2 pemain. Cicak-cicak di dinding. Diam-diam merayap. Oh. Datang seekor nyamuk, tiba-tiba baginya kebalik. Hap. Oh nggak jadi kebalik. Kirain cicak-cicak di dinding diam-diam menghilang. Ah, itu dia. Second ini nih, second try nih kayaknya nih. Masih aja loh, nanggring Ya di situ nampaknya gitu. pengen cicakar yang dilakukan Cicakar. oleh Bigetron. Nah, Berhasil di percobaan widih. yang kedua. Zuxi dan juga Genfos. Dengan sisa 2 pemain memang berada di atas adalah tempat yang cukup safe ya. Karena mereka sulit untuk dijangkau pada akhirnya. Harus ada scope jauh. Ataupun kalau mau menjangkau pasti udah ketahuan duluan. Karena naik ke atas kan pasti bunyi mobilnya kedengeran. Ya betul, begitu getol ya tadi bagaimana mereka mau naik terus, tapi dengan posisi yang seperti itu of course mereka tuh harus menjaga resource mereka Ya. semaksimal mungkin sampai nantinya bisa menuju ke arah late gamenya. Resource management harus dilakukan, apalagi pasti akan banyak tim-tim yang lainnya yang akan lewat di depan muka mereka semua ya. Tapi di sisi yang lain ternyata ada beberapa nama NKT bertemu dengan tim Zerja. Ada pemain Zerja yang langsung tereliminasi, hanya meninggalkan 3 pemain saja kalau kita intip dari arah live statusnya. Tapi ini dia langsung difokuskan menuju ke arah fight antara Zerja dan juga NKT. Triple F yang bukan Fufufu ini langsung ter-knockdown kan. Masih bisa untuk diselamatkan of course, tapi posisinya begitu awkward karena Zerja terus-terusan memberikan pressure-nya menuju ke arah NKT. Terus diincar, bahkan tidak hanya dengan granat, ada molotov yang juga bisa diberikan menuju ke pemain-pemain Sersia. Tapi masih dicari saat ini, atau maksudnya menuju pemain NKT yang ada di atas. Sersia sudah melemparkan satu lagi utility, ngumpul pemain mereka berada di rumah biru, harus bergeser sedikit. Harus ada yang dikorbankan satu pemain untuk mencari informasi menuju di manakah posisi pasti dari NKT. Tapi di sisi yang berbeda, TUS saat ini sudah siap untuk menjadi third party saat fightnya pecah antara Sersia dan juga NKT. Waduh, tiba-tiba dikagetkan dengan adanya granat dari Mr. Joe. Mendapatkan 1 nama lagi menuju ke arah tim Zerja. Dan bahkan Nerzi langsung dijadikan eliminasi poin untuk tim NKT. So far so good untuk tim NKT sendiri. Akan coba untuk menyisiri, tapi looting dulu nggak sih? Dikit-dikit nggak sih? Satu kotak tiba-tiba aja ngelihat atau terlihat di depan muka mereka semuanya. Dan Zerja, 2 pemain, Megaman dan juga Chopper dibuat terpojokan. Ya, hanya menahan diri saja. NKT sudah belajar dari kesalahan mereka saat nge-push pemain dari Flash tadi. Unggul jumlah pemain tapi tiba-tiba disamakan. Bahkan kalah di fight terakhir, kehilangan WWCD. Saat ini NKT ingin memenangkan fight berhadapan dengan Sersia. Yang awalnya Sersia lebih aktif untuk mencari di manakah pemain NKT berada, saat ini gantian. NKT lah yang lebih aktif untuk menyisiri satu persatu untuk mensweeping para pemain-pemain Sersia. Hanya tergeletak, tak berdaya 2 pemain Sersia di sana. Menunggu datangnya ajal tersebut yang sedang ditebar oleh para pemain NKT. Mulai diberikan ancaman, mulai terdengar dengan begitu jelas di headset pemain Sersia. Jejak langkah kaki dari NKT, tapi kita juga harus melihat
langkah dari Audrey berpindah kembali ternyata menuju jejak yang sama, jejak NKT. Iya benar, karena memang ini langkah kaki gegap gempitanya yang dilakukan oleh tim NKT terus-terusan membuat overthinking dua pemain dari tim Zerja. Tapi begitu disiplinnya dua pemain tersebut, gak mau bergerak sama sekali. Lebih memilih menunggu untuk mungkin NKT melakukan blunder sehingga bisa untuk dieliminasi atau diabsenin satu per satu. Dan kayaknya ini dia ada beberapa usaha yang dilakukan oleh pemain-pemain dari tim NKT guna untuk bisa mungkin membuka entry knock menuju ke arah dua pemain dari tim Zerja tersebut yang tidak bergemik sama sekali. Megamind cuman geser sedikit doang. Chopper pun juga dari tadi nyangsang di situ, diem di situ. Justru fight terjadi antara RRQ Ryu bersama dengan Boom. Pemain RRQ datang ke compound dari Boom karena kalau kita lihat Boom tadi sudah berada di area tengah atau justru Boom yang datang duluan karena di map stream RRQ naik kendaraan kali ini untuk cabut terlebih dahulu satu pemain mereka. Kita belum melihat apa yang terjadi antara Boom dan juga RRQ. Kita masih fokus menuju duo Thailand yang nampaknya enggak ngapa-ngapain. Enggak ngapa-ngapain, beneran loh. Dari tadi diem, Mbak NKT-nya pun juga kayak begitu respectnya dengan dua pemain tersebut. Mereka tahu persis kalau misalnya ada DBS di tangan dua pemain tersebut, bisa aja kejadiannya berbalik untuk mereka. And that's it, itu dia DBS yang dari tadi gue sebut-sebut. Sudah bisa diaksikan oleh seorang Chopper mendapatkan satu nama. Apakah NKT akan bisa untuk membalikan keadaannya? Atau take revenge menuju ke arah pemain-pemain dari tim Zerja tersebut. Karena nampaknya begitu lama pertahanan antara NKT dan juga Zerja, Roy pun sudah mulai mengganggu dua tim tersebut. Frenzy terbanting, terkena tembakan oleh No Mercy. Berada jelas di hadapan kita bagaimana cara Boom selesai. Dengan 3 elimination di match kali ini, Boom berada di peringkat yang ketiga. Harusnya cukup aman untuk membawa mereka menuju ke Super Sunday secara langsung. Ini adalah sebuah progres yang begitu baik, begitu tinggi lonjakan yang dialami oleh Boom. Karena minggu kemarin kita tahu bersama mereka harus tertatih-tatih di last chance, harus menunggu hari last chance dan juga match yang terakhir untuk memastikan main di Super Sunday. Ya, at least kalahnya nggak bikin sakit kepala lah ya untuk di game kelima untuk tim Boom ini sendiri. Tapi kita berpindah lagi menuju ke arah agak-agak bawah atau selatan dari circle ini karena Roy sudah mengamankan elevasi paling tinggi di antara STX, di antara Zerja NKT tadi, Yudu Alliance dan juga BTR yang mungkin sedikit lagi akan bergerak atau bergeser dari sekitaran Pekado yang dari tadi mereka huni. Tapi masih aja loh NKT dan juga Zerja nggak ada progres apa-apa di antara mereka berdua. Gua takutnya ya Roy aja sih gangguin mereka. Ya justru kali ini kita harus sedikit mengkhawatirkan keadaan dari Bigetron karena Zuxi tampaknya bertahan dia menghadapi gemburan demi gemburan tapi akhirnya NKT datang menuju pertahanan dari Sersia di saat Blue Zone sudah ikut campur dari fight yang sedang terjadi. Wah, tapi mereka pun juga nggak harus untuk bergerak begitu jauh karena circle tidak terlalu jauh dari mereka dan itu dia entry knock yang dinanti-nantikan sedari tadi oleh tim NKT. Dengan demikian mereka begitu pede langsung saja menyikat habis tuntas pemain-pemain dari tim Zerja yang harus hengkang dari game ini di posisi yang ke-15. Tapi PR-nya untuk NKT mereka harus looting lagi, ekstra lagi kalau nggak salah tadi karena gue melihat adanya beberapa pemain yang sudah tidak menggunakan helm sama sekali. Sehingga mereka harus mungkin ekstra looting untuk selanjutnya langsung tancap gas menuju ke arah circle. Walaupun sudah mendapatkan winner chicken dinner, tapi posisi dari Sersia juga tidak aman karena mereka berada di peringkat ke-18. Setelah mendapatkan WCD tidak banyak match-match bagus untuk Sersia, itu yang menjadi catatan bagi mereka. Itu juga yang harus dicatat oleh Coach Cap, oleh Svavel, dan juga para manajemen dari Bigetron di belakang layar karena saat mereka mendapatkan WCD mereka langsung nge-boosting ke peringkat 8 tapi saat ini diambang Tusun bahkan peringkat ke-7 sudah didapatkan oleh Bigetron. Mereka bisa dikejar kembali dengan keadaan yang tidak prima oleh Genfos. Dia sendirian, dia sudah mulai ping HP-nya, hanya menyisakan satu first aid saja, first aid terakhir yang Genfos miliki. Wah, begitu sulit sih kayaknya ya langkahnya, tapi impossible is nothing. Kita akan tunggu saja aksi dari last mentioning BTR tersebut. Nah, dimana kita akan berpindah menuju ke arah tim NKT. -1 lagi karena The God berhasil
berhasil terculik oleh adanya Roy yang memang sedari tadi terus-terusan melockdown posisi dari NKT yang hanya meninggalkan 2 pemain aktif saja. Tapi di sisi yang lainnya di bagian timur dari circle kita tiba-tiba saja ada aksi yang begitu spektakuler antara FaZe Clan versus tim STX yang hanya dengan 2 punggawa GK berhasil untuk mendapatkan nama selanjutnya dari tim FaZe Clan bermodalkan DBS-nya dan akan coba untuk menyisiri pemain-pemain FaZe Clan yang lainnya yang masih tersisa. Sudah mulai ketahuan di mana posisi pasti dari GK karena dia tadi melakukan reload, terdengar dengan jelas pasti reload dari DBS-nya. Mela mengcook sebuah granat akan segera dilemparkan, tapi ini adalah rumah P di mana rumah P seperti labirin, sulit untuk nge-push tempat-tempat yang ada di rumah P. Banyak sekali harus di-sweeping, bahkan ada yang datang kembali kalau kita lihat. Tim Flash nampaknya akan join fight di area rumah P ini. Wah, begitu chaos dong nantinya fight yang terjadi antara mereka semuanya, apalagi STX hanya meninggalkan the last man standing mereka saja yang begitu aktifnya. Trang Six dia akan coba untuk bertahan semaksimal mungkin, sudah mulai tercicil HP-nya dan bahkan berhasil untuk di-finish oleh seorang Onzens. FaZe Clan berhasil untuk selamat sejauh ini. Tapi dari tim Flash mau memaksimalkan celah yang ada, mencari kesempatan dalam kesempitan ini. Onzens low HP harus healing terlebih dahulu guna untuk bisa menghadapi pemain-pemain dari tim Flash ini. Tapi Roy juga tiba-tiba saja mau join the fight, join the party, mau mengacaukan semuanya. Roy datang sebagai kontestan nomor 5 yang datang menuju tempat ini. Atau kontestan nomor 4 maksud saya. Mereka ingin menjadi tim dengan keunggulan jumlah pemain dibandingkan Flash, dibandingkan Vase saat Flash sudah ditumbangkan 1 pemainnya. Tapi Roy cabut lagi ya. Nampaknya mereka masih ragu-ragu untuk ikutan fight antara Vase dan juga Flash. Biarkan saja 2F terjadi di area tersebut. Nampaknya Derby F tak terelakkan di mana Vase sudah tumbang 1 pemainnya. 1 yang terakhir sedang diincar. Saat 1 yang terakhir selesai didapatkan, nampaknya Flash akan menjadi tim yang menguasai rumah P. Tapi apa daya, tidak lama waktu Flash untuk menguasai tempat ini karena sudah tidak zona. Ya, sudah tidak zona, harus bergeser terlebih dahulu. Dan kayaknya dari tim Roy pun juga mengetahui hal tersebut. Kayaknya kita mau nge-retake compound ini udah nggak worth it lagi. Might as well kita langsung aja bergerak, mengamankan bagian elevasi yang lebih tinggi lagi. Dan dengan pengetahuan mereka, dengan knowledge mereka, masih adanya tim Flash di ujung sana, pastinya akan di lockdown habis-habisan. Kalau kalian lihat di ujung sana masih ada Genfos sebagai the last man standing juga dari tim BTR. Dan dia akan coba untuk melangkahkan kaki-kaki kecil dia step by step untuk bisa masuk ke dalam zona. Karena posisi Genfos pun juga tidak lagi di dalam zona. Kita masih melihat Roy, Yudu O2 justru menjadi 2 tim dengan jumlah pemain yang lengkap. RRQ pun menjadi tim yang cukup menjanjikan di Miramar saat ini, walaupun 4 pemain juga pastinya kurang untuk RRQ. Mereka butuh 1 RT untuk bisa mendapatkan WWCD atau mungkin 1 kelurahan atau ya bisa 1 provinsi atau setidaknya 853,6 juta ribu penduduk Indonesia. Miliar, ya betul sekali. Itulah yang dibutuhkan oleh tim RRQ. Kalau misalnya mereka mau memenangkan game ini, tapi berpindah menuju ke arah Yudu O2, mereka kehilangan 2 pemain mereka dalam keadaan knockdown. Alter Ego kali ini yang menghantui, membayang-bayangi posisi dari Yudu O2. Dan mereka pun juga harus bergerak beriringan dengan Blue Zone. Begitu aktifnya seorang Okta, terus-terusan menjaga bagian pergudangan di ujung sana yang masih dihuni oleh pemain-pemain dari Yudu O2. Tapi Bigetron, Genfos berhasil untuk mendapatkan 1 knockdown terus menuju ke arah Yudu Alliance. Tapi dengan demikian pastinya pemain-pemain yang lain dari Yudu Alliance akan coba untuk memberikan backupnya menuju ke arah Jimmy. Ingin di end terlebih dahulu, dilemparkan sebuah utility molotov. Sebenarnya sudah tahu Genfos di mana posisi dari pemain Yudu tersebut, tapi Yudu tumbang lagi 1 pemainnya karena ada Roy yang memberikan sebuah karma buruk menuju pemain Yudu Alliance. Roy setelah mereka nembak langsung ada push commit menuju compound dari Yudu. Waduh, ini dia entry knock yang sedari tadi dinanti-nanti oleh pemain-pemain dari Roy. Langsung aja masuk. Halo, ciluk pakai kok, Bunda. Menuju ke arah rumah panjang tersebut. Tiba-tiba saja min 1 dari Roy sendiri begitu cepatnya. Tapi Liebe yang tiba-tiba saja masuk ke dalam rumah tersebut. Berhasil untuk menyudahi pemain-pemain dari Yudu Alliance. Dengan Yudu selesai berarti elimination dari Genfos masuk. Terkonfirm untuk dirinya. Karena tadi juga ada aset grenade elimination yang didapatkan Genfos menjadi 2 elim untuk sementara waktu Bigetron. Alter Ego dengan 4 pemain hanya 1 elimination saja. Yudu O2 saat ini sedang berjibaku mereka menghadapi para pemain-pemain dari tim Alter Ego Ares. RRQ
juga harusnya masih prima pemain-pemainnya karena berada di area tengah. Circle juga akan menutup dengan sempurna. Tinggal kita lihat circle yang menuju ke area mana. Karena kalau menuju ke kiri berarti Alterigo enak, RRQ juga enak karena berada di tengah, mendonat saja. Enggak enak RRQ. Kurang sih, kurang. Susah. Apalagi ada Flash di sini ya. Roy juga, Roy kan dari tadi rusuh batu Roy. Roy itu R-nya rusuh. Nah itu dari tadi kanan selepet, kiri selepet sama Roy. Semua ingin diselepet memang oleh para pemain-pemain Roy dan mereka cukup nakal untuk memberikan selepetannya menuju ke para lawan-lawannya. Tinggal apakah bisa untuk tabrak-tabrak masuk para pemain-pemain Roy, karena kalau tabrak-tabrak masuk ini bisa menjadi lawannya selepet. Oh iya, tapi untung saya di tengah. Bener juga. Kata RRQ, untung saya di tengah. Sehingga nggak ikutan berantem. Gak ikutan berantem tim-tim yang lain yang ada di kanan, ada di kiri, ada di bawah juga. Salah satunya adalah tim Roy yang ada di bawah dan sebelah kanannya dan berhadapan dengan tim Flash. Tapi kita berpindah terlebih dahulu di bagian barat karena Alterigo Ares pun juga akan kedatangan pemain-pemain dari tim Yudo O2. Gua hampir mau ngomong Yudo Alliance, tapi dua pemain tersebut begitu pede luar biasanya mau menuju ke arah pertahanan dari tim Alterigo Ares. Akan coba untuk berdansa di balik sebuah Tayo Hands for You. Masih bisa bertahan. Apalagi STR dari sebuah Tayo ini begitu besarnya sehingga tidak begitu gampang untuk meleduk. Justru dua-duanya yang tertumbangkan secara simultan karena tiba-tiba saja yang berada di tengah lah yang mendominasi. Alterigo harus belajar dari kesalahan mereka saat tadi diabsen oleh para pemain-pemain Yudo O2. Saat ini kembali menghadapi tim yang sama, Yudo O2. Yang harus dihadapi oleh Alterigo, tapi apa daya, kehilangan 2 pemain, bahkan kehilangan 3 pemain. Di saat harusnya mereka bisa menang melawan pemain Yudo O2 yang datang, Alterigo hanya menyisakan 1 pemain terakhir. RRQ masih cukup lengkap dengan 4 pemain mereka, mendapatkan zona 4 pemain akan menghadapi tim Flash. Ya, 4 pemain tersebut apakah bisa untuk memaksimalkan posisi mereka ataupun advantage mereka untuk saat ini. Ada beberapa smoke juga yang sudah mulai disadap oleh pemain-pemain dari tim Flash. Nampak sedikit random tapi smoke tersebut adalah menutup celah demi celah dari cekungan yang akan coba untuk dimanfaatkan atau dimainkan oleh tim Flash ini. Dan dengan demikian mereka kayak step by step untuk bisa touchdown di bagian pinggiran zona banget. RRQ mereka begitu aktifnya juga untuk mungkin bisa menyisiri bagian-bagian pinggiran zona ini supaya tim Flash dan juga the last man standing dari tim Todak ini nggak bisa semena-mena masuk ke dalam zona. Asa menunggu adanya vision yang jelas karena sudah ada tembakan sebenarnya tadi yang masuk dari para pemain RRQ. RRQ yang lebih dalam dari zona, RRQ yang akan didatangi, tamu tak diundang, Flash yang harus datang menuju ke RRQ. RRQ akan menyambut Flash, harus disambut dengan hangat. Tamu yang datang harus dijamu dengan granat, harus dijamu dengan peluru-peluru panas dan bisa dikonfirm menjadi elimination seperti halnya Alterigo yang ternyata terkonfirm menjadi elimination dari NKT. Oh my god, NKT begitu terlihat menjanjikan sedari tadi walaupun mereka meninggalkan 2 pemain aktif saja, tapi rasa percaya diri mereka itulah yang menjadi kekuatan mereka sampai menuju ke arah top 7-nya saat ini. Tapi RRQ masih dengan 4 punggawa mereka tadi sempat untuk mencari-cari di manakah the last man standing dari tim Yudo O2 berada. Apalagi Ebi langsung bisa ditinggalkan dari circle kita yang ke-6 ini. Narpeko begitu aktifnya akan coba untuk memancing-mancing war dengan tim Flash yang berada di ujung sana. Sebenarnya kalau RRQ melihat situasi ini dan sudah pasti RRQ melihat situasinya, Flash akan terkena blue zone duluan karena Flash berada di area luar zona. RRQ tinggal menunggu di garis dari circle saja karena Flash dipaksa untuk melakukan rotasi. Kalau Flash terusan berada di area ini, dia yang akan rugi sehingga Flash harus muter dan sudah mulai dilakukan pengitaran tersebut dengan 2 kendaraan yang dilakukan oleh RRQ. Walaupun kita tahu pastinya sulit sekali RRQ untuk menang lawan Flash. Sulit, tapi kayaknya gue agak-agak dejavu untuk melihat hal kayak gini. Kok beneran sulit kayak gini, apalagi main dual, tapi Sniper berhasil untuk mendapatkan 1 pemain dari tim Flash dan bahkan ditumbangkan 2, tapi Threat Talk begitu cepat untuk terjadi. Asa dan juga No Mercy masih bisa bertahan untuk sementara waktu. Asa memanfaatkan waktunya, memanfaatkan timing ini untuk bisa mengeliminasi terlebih dahulu pemain-pemain dari tim Flash sendiri. Oh my god, itu berasa vehicle-nya, harus hati-hati Asa. Oh my god, wah bener-bener gemes melihatnya. Gosu dengan super long HP berhasil untuk disudahi oleh seorang Nerpeko. RRQ masih bisa selamat dan menyudahi tim Flash. 4 pemain RRQ bisa balik lagi karena revive sedang mereka upayakan walaupun Roy datang. Tapi kemenangan mutlak 4-0
atas Flash menjadi sebuah kemenangan yang besar untuk RRQ. Dengan demikian RRQ nyaman berada di area zona. Tidak mudah untuk memulangkan pemain-pemain RRQ karena pertahanan berlapis yang mereka miliki saling backup. Pemain RRQ tadi untung saja backupnya cepat saat Asa sudah mulai tumbang. Wah, tapi ini dia kameramen kita atau observer kita langsung memfokuskan menuju ke arah seorang GeNForce sebagai last man standing dari Bigetron Red Alien yang sudah mulai memetakan posisi dari Liebe ada berada di sebelah mana tadi, di atas sana, tapi nggak mau tergesa-gesa untuk membukakan tembakannya karena posisi GeNForce pun juga lagi dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, harus bergeser sedikit demi sedikit guna untuk bisa masuk ke dalam stage kita yang ketujuh ini. Ya, terlalu open sebenarnya pemain-pemain RRQ sehingga sulit untuk mereka bisa menuju ke dalam zona, masih sanggup saat ini. Para pemain dari tim RRQ Ryu. Tempat mereka aman berada di utara. Mereka memanfaatkan area yang begitu sepi. Tembakan dilakukan. Triple F berhasil mendapatkan Abi. Pulang Yudu Oto di posisi ke-6 dengan 4 elimination. Nah ini dia nih, salah satu objektif dari BTR masih bisa untuk dicanangkan oleh mereka semuanya. At least top 5 sudah bisa dimanfaatkan atau didapatkan oleh tim BTR yang hanya menyisakan last man standing saja bersamaan juga dengan tim MRPX. Boboho juga sebagai the last man standing dari timnya. Tapi Roy dengan 3 punggawa mereka ini akan coba untuk mengkontes nampaknya pemain-pemain dari tim RRQ yang notabene berada berseberang-seberangan atau sebelah-sebelahan dari tim Roy ini. Untuk MRPX, gua bisa bilang ini adalah big win untuk mereka karena ingat Boboho dari awal sendirian saja saat MRPX tadi ditumbangkan 3 pemainnya oleh Boom karena mereka berhadapan 3 melawan 4 di compound tadi saat turun di Mountain Wevo kalau tidak salah. Sehingga Boboho sudah mengalami ini sedari circle pertama, bahkan dari awal dia turun dia sudah terpisah dan dia harus berjuang sendirian saja. Dari game sebelumnya juga kayak gitu. Ya sebenarnya iya sih. Sehingga sampai hashtag berapapun selama dapat placement point, Boboho udah big win menurut gua. Big win untuk the last man standing yang memang tertatih-tatih langkahnya sedari awal permainan sampai di late gamenya seperti ini. Yang dimana Circle masih bisa dikontrol oleh pemain-pemain dari tim RRQ. Apalagi sudah mulai bisa memetakan atau memapping out pemain-pemain dari tim NKT berada di mana. Penyebaran luas sudah dilakukan oleh tim RRQ dan kayaknya dengan begini sudah confirm bagian utara clear untuk tim RRQ sendiri sehingga harusnya mereka bisa untuk memfokuskan menuju ke arah selatan yang masih ada penumpukan antara Roy, MRPX, BTR dan juga NKT. Ya walaupun memang tidak bergerak sama sekali Boboho dari kota dia turun, tidak bergeser jauh, tapi tetap saja bertahan cukup lama, berhasil dilakukan oleh seorang Boboho. Tembakan bisa dilakukan, 1 didapatkan, 2 bisa didapatkan oleh GeNForce. Yang ketiga, oh my god, terlalu banyak GeNForce menantang orang-orang yang ada di depannya, tapi memang tidak ada pilihan lain untuk GeNForce selain menembak. Nice try, tapi dengan Blue Zone yang juga sudah mulai mengikat keseluruhan pemain di sini, semuanya langsung membukakan posisi mereka masing-masing. Gak cuma posisi, tapi juga tembakan. Boboho juga masih beraksi dan Triple F juga tumbang. Hanya meninggalkan 3 tim saja yang di mana Boboho begitu aktifnya menembaki pemain-pemain dari NKT atau Roy lebih tepatnya. Tapi apa daya karena Boboho terkena culik oleh tim RRQ yang hanya meninggalkan 3 pemain saja karena Snape masih dalam keadaan tumbang dan kali ini akan coba untuk menyisiri 2 pemain dari tim Roy berada di mana. Selangkah lagi untuk RRQ Ryu mampu mendapatkan winner chicken dinner walaupun ini adalah WWCD yang mustahil untuk RRQ, terlalu sulit. RRQ mendapatkan WWCD semacam ini karena kita tahu Roy adalah pemain-pemain yang begitu kuat. Mereka bermain dengan begitu baik di minggu pertama ya walaupun gak baik-baik banget, tapi tetap saja sulit untuk RRQ. WWCD di depan mata bisa dibalikan dengan jentikan jari oleh para pemain-pemain Roy. Datang 1 pemain, ini adalah Derby R, Roy atau RRQ. Siapa yang lebih ngerar kali ini? Tinggal ditunggu saja karena sudah mulai datang 1 persatu. 3-1 yang terakhir sudah ketahuan posisinya. RRQ bisa menyelesaikan semuanya, tembakan dilakukan. Dan RRQ mendapatkan winner chicken dinner. Kembali Miramar menjadi kunci untuk RRQ. Wih. Apa tuh push tadi tuh keluar? Kalau ngelihat ininya, movement mulutnya tadi kan, cie friendzone.